Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawatang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Suatu hari, Sang Buddha sedang berdiam di wihara Jetavana. Beliau memberikan khotbah yang sangat mengharukan. Seorang pria muda yang kebetulan hadir terpukau. Dia merasa sangat segar dan ingin dihabiskan. Dia segera pulang ke istrinya dan meminta izinnya. Sang istri enggan, tetapi tidak punya cara untuk menghentikannya. Jadi dia memberikan izinnya. Pria itu ditabiskan dan fokus pada pengembangan mentalnya. Namun, dia tidak dapat memperoleh sebuah dharma. Mantan istri biksu merasa kesepian dan ditinggalkan. Berharap agar biksu itu meninggalkan sumpah dan kembali ke rumah. Dia berpakaian provokatif dan membawa makanan dan buah-buahan. Dia tahu akan menyenangkan biksu itu. Dia berjuang dan memberitahu betapa dia merindukan suaminya itu. Setelah dia pergi, biksu itu tidak bisa fokus. Pikirannya mengembara. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan istrinya. Apakah dia memikirkannya dan apakah dia bisa bertahan hidup tanpanya? Dia bertanya-tanya kapan dia bisa bertemu dengannya lagi dan bagaimana rasanya menyentuh sekali lagi. Dia tahu semua pikiran ini berbahaya bagi kehidupan sucinya dan bahwa semua itu akan menjauhinya dari jalan yang dia tahu ingin dia tempuh. Namun, kekuatan keinginan akibat ketidakdewasaan spiritualnya sangat membebani dirinya. Biksu itu pergi menemui Sang Buddha dengan maksud untuk meminta izin lepas jubah. Sang Buddha bertanya kepadanya, "Biksu, apakah itu benar? Benarkah Anda dikuasai oleh nafsu dan keinginan? Apakah hatimu dipenuhi dengan kerinduan dan penyesalan?" Biksu itu pun menjawab, "Tuanku, saya memikirkan sepanjang waktu dan tidak bisa menghilangkan dari pikiran saya. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan selain melepas jubah dan pergi bersamanya." Sang Buddha berkata, "Biksu, wanita itu berbahaya bagimu. Karena dia di masa lalumu, kamu hampir menemui ajalmu." Biksu itu memohon kepada Sang Buddha untuk menjelaskan masa lalu yang terhalang dari ingatannya, karena kelahiran kembali yang tidak terhitung jumlahnya. Sang Buddha melanjutkan dengan mengingatkan tentang masa lalu saat dia menceritakan kisah ini. Sekali waktu, ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisatta adalah pendeta keluarganya. Di sungai utama yang mengalir melewati kota, ada seekor ikan besar yang tergila-gila dengan istri ikannya. Dia berenang mengeliling dan tidak memperhatikan apapun di sekitarnya. Yang bisa dilihat matanya hanyalah istri. Nah, pada masa itu, para nelayan akan menebarkan jaring besar ke sungai dengan harapan dapat menangkap ikan untuk dijual di pasar. Ikan betina melihat jaring dan berenang mengelilinginya. Namun, ikan jantan tidak memperhatikan apapun selain ikan betina. Langsung berenang ke jaring dan tertangkap. Berharap agar ikannya tetap segar, nelayan itu tidak membunuhnya, melainkan melemparkan ke pasir. Di sana, ikan itu jatuh dan meratap dengan keras. "Oh, saya tidak takut pada bara api atau kematian, tapi sayangnya, yang paling saya takutin adalah istri saya akan mengira saya telah meninggalkan untuk yang lain." Saat itu pendeta keluarga raja kebetulan berjalan sambil berharap bisa mandi di sungai. Pendeta Bodhisattva memiliki kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Karena itu dia mengerti apa yang dikatakan ikan itu. Bodhisattva berpikir, jika ikan ini mati dalam keadaan nafsu dan nafsu seperti ini, ia pasti akan terlahir kembali di neraka dalam keadaan yang tidak diinginkan. Aku harus berusaha menyelamatkannya. Pendeta pergi ke nelayan dan berkata,
Apakah Anda bersedia menyumbangkan salah satu ikan Anda untuk kari kami? Tentu saja, kata si nelayan. Pilihlah ikan apa saja yang kamu inginkan. Tolong, saya ingin ikan yang di sana itu, kata pendeta itu. Kalau begitu, ikan itu milikmu, jawab nelayan itu. Bodhisatwa mengambil ikan itu dengan lembut di kedua tangannya dan berkata kepadanya, "Temanku, jika aku tidak melihatmu hari ini, kamu akan menemui ajalmu. Kendalikan hasrat dan keinginan Anda. Mereka yang menjadi budak keinginan akan menderita dan mati karenanya." Dan dengan itu dia melempar ikan itu kembali ke air dan kembali ke kota. Dan Sang Buddha mengakhiri pelajaran dengan mengatakan, "Seperti yang Anda lihat, di masa lalu, Anda adalah ikan yang saya selamatkan. Mantan istrimu adalah ikan betina yang membuatmu terobsesi. Dan obsesi itu hampir membuatmu mati. Apakah Anda sekali lagi mengikuti hasrat Anda dan menemui ajal Anda? Atau apakah Anda mengizinkan saya untuk membantu Anda?" Biksu muda itu memahami ajaran Sang Buddha dan memperoleh kejelasan. Sang Buddha melihat bahwa biksu muda itu telah siap membabarkan 4 kebenaran mulia dan setelah itu biksu tersebut memperoleh pencerahan tingkat pertama. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Bab 2 Apamadawaga Syair 21 Apamado amatapadam pamado majuno padam apamata namiyati yepamata yatta mata, yang artinya kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Sadu, sadu, sadu.